Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakrul Riza, NIM 1902-10132. Saya dari kelas 6D. Saya ingin mempresentasikan hasil materi dari kelompok 10 yang berjudul Reformasi Administrasi Publik. Reformasi administrasi merupakan salah satu kajian administrasi publik yang menjadi sorotan. Secara teoritis, lahiran gejala ini diakibatkan pergeseran perkembangan ilmu administrasi publik yang beralih dari normatif sains ke pendekatan behavioral sampai ekologis. Secara empiris, gejala perkembangan masyarakat sebagai akibat dari adanya globalisasi memaksa banyak pihak, terutama birokrasi pemerintah, untuk melakukan revisi, perbaikan, serta mencari alternatif mengenai sistem administrasi yang sesuai dengan perkembangan menyangkut maupun perkembangan zaman. Reformasi administrasi ialah usaha terencana untuk mengubah dua hal. Yang pertama, struktur, dan yang kedua, prosedur birokrasi. Kedua sikap dan kedua perilaku para birokrat. Persetujuan sangat penting dalam reformasi administrasi. Dalam organisasi, tujuan merupakan sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Reformasi administrasi diidentikan dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Lalu, tujuan dari reformasi administrasi publik ini ialah secara umum, tujuan reformasi administrasi publik diklarifikasikan ke dalam 6 kelompok, yaitu 3 kelompok bersifat intra-administrasi yang ditunjukkan untuk menyempurnakan administrasi internal, dan 3 kelompok lain dan tiga kelompok lain berkenan dengan peran masyarakat di dalam sistem administrasi. Tiga tujuan internal reformasi administrasi publik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada efisiensi administrasi, yang dimana artinya penghematan uang yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghitungan duplikasi, dan kegiatan organisasi di metode yang lainnya. Yang kedua, penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi. Contohnya seperti korupsi, pilih kasih, dan sistem teman dalam sistem politik, dan yang lainnya. Yang ketiga itu ada pengenalan dan penggalakan sistem merit, di mana pengenalan dan penggalakan sistem merit ini melakukan cara atau dengan memakai PPBS, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah, dan yang lainnya. Di sini ada 3 tujuan yang berkaitan dengan masyarakat. Yang pertama itu ada menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat. Yang kedua itu ada mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik. Yang ketiga, mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk. Nah, selanjutnya di dalam reformasi administrasi ini mempunyai langkah-langkah yang dimana reformasi administrasi dikenal oleh para pakar bukan merupakan kajian yang baru di dunia akademik maupun praktik. Membentang mulai dari teori klasik, formal organisasi, reorganisasi, dan perubahan perkembangan pada teori pasar kontemporer. Juga teori elit organisasi yang menghendaki perubahan dan reformasi fundamental dalam struktur dan proses sistem administrasi. Selanjutnya, gerakan reformasi dimulai dengan menghapus segala hambatan ke arah perubahan untuk melakukan perbaikan. Menurut Jokroami Jojo 1995-39, perbaikan dan penyempurnaan administrasi negara dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Pendekatan pertama itu ialah usaha perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh. Dan yang kedua, perbaikan dan penyempurnaan administrasi yang dilakukan secara sebagian-sebagian. Nah, di kedua cara di atas sesungguhnya dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam artinya bagaimana perubahan menyeluruh dilakukan secara bertahap, yaitu dengan cara yang ditawarkan ini dapat dilakukan dengan pendekatan berpikir serba sistem atau system thinking. Nah, dari sistem reformasi administrasi publik ini, maka saya ambil kesimpulannya yaitu dengan reformasi administrasi publik adalah suatu upaya perubahan yang dilakukan secara sadar
dan terencana dari segala aspek kehidupan, terutama aspek penyelenggaraan administrasi negara sehingga dapat mencapai tujuan rasional. Ada 3 paradigma dalam reformasi sektor publik, yaitu command and control, devolution and transparency, quasi market. Terdapat beberapa tujuan dari reformasi administrasi, yaitu untuk mengefisienkan administrasi, menghapus beberapa kelemahan dari administrasi, dan menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat. Terdapat 2 model strategi yang digunakan dalam melakukan reformasi administrasi. Yang pertama itu ada merevitalisasi kedudukan, peran, dan fungsi kelembagaan yang menjadi penggerak reformasi administrasi. Yang kedua, menata kembali sistem administrasi negara, baik dari struktur, proses, sumber daya manusia, atau pegawai negeri sipil atau PNS, relasi antara negara dan masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.